Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ila hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, bertebaran bagian bintang di langit, banyak ustadz, banyak kiai. Alhamdulillah, semoga masjid menjadi masjid yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam tak lupa tawasulkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap salawat yang kita lantunkan secara khusus kita tawasulkan kepada baginda Rasul, semoga nanti berbuah syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, hadiratnya enggak enak ya wes. Hadirin semuanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jajaran pengurus Masjid Al-Islami, juga jajaran pengurus MWD, jajaran pengurus PAC, ada nggak ini? PC, dan juga rekan-rekan pengurus selantik, jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah biqouli alhamdulillah wa syukurillah ala kulli halin wa ni'mah. Alhamdulillah, di malam yang penuh bahagia ini, walaupun perjalanannya lumayan agak panjang, alhamdulillah kita semuanya bisa nyampe ke tempat ini dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Semoga perjalanan kita dari rumah masing-masing sampai sini selalu dihitung amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakul yakin man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya mulai dari rumah, buka pintu kretek ke sini, mau itu naik mobil, mau itu naik sepeda motor, mau itu jalan kaki, semuanya sama. Hakikatnya kita semua dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jalannya surga. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hakul yakin semuanya yang hadir ini semuanya pasti menginginkan surga. Betul? Alhamdulillah, surga sekarang sudah kita dapat, surga sekarang sudah kita raih sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man mujalatan sa'ataini bi majlisil ilmi wa huwa khairun min alfi sanah ibadatun. Bahwasanya barang siapa yang duduk di majelis ilmu 2 saat, wis gampangane 2 jam, tadi jam 8 sampai tadi mulai jam 9 berarti sampai jam 11, 2 jam ya. Hadisnya 2 jam bro. Maka nilainya kalau dalam hadis fadilah, nilainya itu lebih baik, lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Nah, umur kita nggak sampai 1000 tahun. Tapi kalau kata Rasulullah berada di majelis taklim 2 jam, nah, maka nilai pahalanya sangat luar biasa, bagaikan seorang ibadah 1000 tahun. Insya Allah saat ini kalau kita hanya niatnya cari pahala, sudah nyampar nyandung pahala. Kalau niatnya cari surga, insya Allah kita sudah ada fi radhatil jannah. Man salaka man mujah sa'atan fi majlisil ilmi ka'annaka mujalatan fi radhatil jannah. Barang siapa yang duduk di majelis ilmu, kata Rasulullah, seakan-akan mereka duduk di pertamanan surga. Hakul yakin apa yang disampaikan oleh baginda Rasul adalah merupakan satu kebenaran, suatu kepastian, dan insya Allah sesuai dengan apa yang disampaikan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hanya mencari surga pahala, saat ini kita sudah meraihnya. Maka sesuatu yang pasti tidak perlu kita niati, maka kita niati semuanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang bersama-sama kita laksanakan pada malam hari ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat,
Ada ibunya ya? Ada kan? Nah, cocok berarti betul-betul aja ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sama beliau Pak Tanfit, Pak Risman Haji suruh menyampaikan Omoto NU. Kalau dijelaskan 3 hari 3 malam belum habis Pak. Ya kan? Jadi to the point aja. Itu to the point, gampangannya begini. Nahdlatul Ulama itu gampangannya perkumpulan kelompok organisasinya para ulama. Di saat Islam ini ada yang mengutik-utik alias Bang Wahabi dan Bang Salafi dulu. Kemudian ulama-ulama di Indonesia langsung bergegas, berkumpul, bermusyawarah bagaimana membuat rumah, yang mana rumah itu khusus untuk para ulama-ulama yang ahli sunnah wal jamaah, yang mengikuti alur daripada Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disampaikan, sabdakan oleh baginda Rasul, bahwasanya umat Rasulullah, umatku ini kata Rasulullah nanti akan pecah belah menjadi 73. Dari 73 maka yang selamat hanya satu, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Mawa Rasulullah ma'ana wa ashabih, kata Rasulullah, siapakah ahli sunnah wal jamaah? Mereka yang mengikuti sunnahku dan juga mengikuti sunnah-sunnah para sahabatku. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Bahwasanya kita mengikuti alur daripada Rasulullah, mengikuti alur daripada sahabat-sahabat Rasulullah, termasuk itu adalah ciri khas daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka ulama-ulama seperti Kiai Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya langsung membuat rumah, membuat organisasi yang di situ adalah kelompok-kelompok daripada ahli sunnah, ulama ahli sunnah wal jamaah, untuk menyelamatkan umat supaya tidak masuk yang dikategori oleh Rasulullah 72, tapi masuk di kategori yang satu, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Seluruh amaliyah yang di dalam Nahdlatul Ulama insya Allah tak satu pun yang tidak ada dalil, tak satu pun yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Semuanya berdasarkan dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri khas lagi ahli sunnah wal jamaah yang saat ini Nahdlatul Ulama, bahwasanya mempercayai hadis Rasulullah itu bukan hanya 1 2, tapi mempercayai 3. 1 hadis qauliyah, 2 hadis fi'liyah, yang ketiga hadis takririyah. Hadis qauliyah sebangsa yang disampaikan oleh baginda Rasul, hadis fi'liyah sebangsa yang dicontohkan, yang dilakukan Rasulullah, dan hadis takririyah sebangsa yang disepakati oleh Rasulullah. Sahabat yang melakukan, tapi Rasulullah meng-ACC daripada apa yang dilakukan oleh sahabat. Salah satu contoh sholat setelah wudhu yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Di saat Sayyidina Bilal melakukan sholat setelah wudhu, maka ditanya oleh Rasulullah, ya Bilal, apa yang engkau lakukan sehingga telumpahmu sudah bersenang-senang di surga, telumpahmu sudah bersuara di surga ya Allah? Ya Rasulullah, saya tidak pernah melakukan apa-apa kecuali saya selalu mendawamkan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Sholat 2 rakaat setelah wudhu kagak pernah diajarkan oleh Rasulullah, kagak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, kagak pernah juga disabdakan oleh Rasulullah, tapi sahabat melakukan. Ternyata Rasulullah malah mendoakan. Andai kata hadis takririyah ini kan nyata, bukan perbuatan Rasulullah, bukan sabda Rasulullah. Kalau toh memang sahabat Bilal ini salah
di dalam melakukan sesuatu yang bukan dicontohkan Rasulullah, tidak disabdakan Rasulullah, pasti terumpah itu tidak bermain di surga, pasti terumpah itu bermain di neraka. Nyatanya terumpahnya Sayyidina Bilal, kata Rasulullah, sudah ada di surga. Berarti hadis itu tetap harus kita yakini tiga: fi'liyah, kauliyah, dan takriyah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh daripada hadis takriyah. Maka sesuai dengan sabda baginda Rasul, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, kamu semuanya ikutilah sunatku dan juga sunnah-sunnah para khulafa'ir rasyidin. Salah satu lagi contoh, satu lagi adalah masalah mushaf, pembukuan Al-Quran. Zaman Rasulullah Al-Quran ini masih bertebaran di telumpa-telumpa kidang, di kayu dan sebagainya. Namun di zaman Sayyidina Utsman, walaupun toh di saat Khalifah Abu Bakar, Khalifah Sayyidina Umar, sudah ada rencana untuk melakukan pembukukan Al-Quran. Saat itu ketiga-tiganya, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar sepakat bahwasanya supaya Al-Quran ini tidak hilang. Para hafid sudah banyak yang meninggal di dalam peperangan. Maka dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sahabat diberikan oleh Allah kemudahan untuk melestarikan, mencetak, mengumpulkan Al-Qur'an menjadi 6 buku yang terkenal dengan Mushaf Utsmani. Itu pun masih berlanjut saat Mushaf Utsmani belum ada titik, belum ada harokat. Maka di saat tabi'in diberikan titik, tabi'in diberikan fatihah dan sebagainya, sehingga Al-Quran datang kepada kita dengan komplit sehingga kita bisa membacanya. Salah satu bentuk bahwasanya sesuatu yang tidak dicontohkan Rasul, sesuatu yang tidak disabdakan Rasul tapi dilakukan oleh sahabat, termasuk sunnah sesuai dengan sabda tadi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sampai sekarang ini ulama-ulama Nahdlatul Ulama mengikuti alur daripada para sahabat dan semuanya terjalur daripada ahli sunnah wal jamaah. Salah satu contoh istighosah ini, apakah orang istighosah itu juga ada dalilnya? Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza staghitsu rabbakum fastajaba lakum innani mumiddukum bi'alfin minal malaika murdifin. Allah berfirman, di saat kamu semuanya beristighosah, istighosah itu bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi agak di susu-susu kalau orang Jawa. Oh, bagi susu-susu. Ada sedikit pemaksaan, ya. Ada sedikit pemaksaan kepada Allah Ta'ala kalau istighosah. Kalau doa biasa, tapi kalau istighosah ini ada sedikit pemaksaan, merayu-marayu kepada Allah supaya hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di saat itu beristighosah, berdoa, bermunajat kepada Allah, fastajaba lakum, maka aku Allah mengabulkannya atas istighosah itu. Innani mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Dan Allah bukannya sampai di situ, Allah mengutus para malaikat yang jumlahnya 1000 murdifin dengan cara berturut-turut, datang secara berturut-turut. Di saat kita istighosah tadi, insya Allah para malaikat pada hadir di tempat ini. Sayangnya semuanya tidak melihat. Ada yang melihat tadi? Ada. Tadi? Oh, ada kan? Oh, alhamdulillah, sama berarti ya. Tapi inilah firman Allah. Maka saya pribadi hakul yakin
Di saat kita istighosah, para malaikat-malaikat Allah ini datang bersama kita. Kata Rasulullah, man istama qaumun fi baitin aw budillah, maka barang siapa yang berkumpul-kumpul di rumah atau di masjid, yatlunal kitab dari sunnah, di situ ada pembacaan ayat Al-Qur'an dan juga ada sholawatnya, juga ada penjelasan atau dai-nya, ustadznya, kiainya, maka apa yang didapat? Khuffat alaihimul malaikah, kata Rasulullah ini kata Rasulullah, kita semuanya majelis itu di dalam genggaman perlindungan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghaziyat alaihimur rahmah, Allah juga menebarkan rahmat kasih sayangnya bagi mereka yang ada di majelis seperti malam ini. Wa nuzilat alaihimus sakinah, Allah juga menurunkan kenikmatan, ketenangan hati bagi semua yang hadir. Wa dzakara abda indah, setelah itu, setelah buyaran malaikat pulang lapor kepada Allah, maka Allah menyiarkan semuanya. Saudara-saudaraku, para malaikat-malaikat di malakut sana, ketahuilah bahwasanya malam minggu, malam minggu ya, malam Ahad tanggal 22. Nah, malam Ahad tanggal 22 di Majelis Al-Islami, semua hamba-hambaku memujiku, semua hamba-hambaku memuliakanku, mentakbirkan sebagainya. Maka ketahuilah para malaikat, itulah hamba-hambaku semuanya yang betul-betul aku cintai. Saat ini hakul yakin, sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasul, kita semuanya sudah terkenal di alam malakut. Loh, jadi nanti kalau kita meninggal, kita tinggal ngomong aja, halo bro, malaikat kita kan kenal di Masjid Al-Islami, biar aman. Apalagi nanti Pak Ciswarto, orang pertama kali tanya nanti, dicari aja nanti. Itulah termasuk manfaat daripada kita beristighosah. Kemudian juga dibarengi kalau orang-orang NU selalu ada sholawatnya. Apakah sholawat yang kita sampaikan ini, yang kita ucapkan ini nyampe kepada Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah? An Abdullah Umar bin As radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza sami'atul muadzin." Woi, lalu. Bukan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Jadi di saat kita ini mengucapkan sholawat, di saat kita bersolawat kepada Rasulullah, saat itu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah sholawat yang disampaikan, yang diucapkan kepada siapa saja itu nyampe kepada engkau, sementara engkau sudah hancur lebur, sudah meninggal, sudah hancur, kata sahabat. Maka apa yang disampaikan oleh baginda Rasul? Balaita, betul memang. Namun ketahuilah bahwasanya Allah itu mengharamkan bumi untuk memakan jasad para anbiya wal mursalin. Ini kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah di saat ada sahabat yang bertanya, kalau Rasulullah sudah meninggal, apakah sholawat yang kita sampaikan ini nyampe apa enggak? Maka dijawab oleh Rasulullah, karena setiap sholawat yang kita sampaikan, kata Rasulullah, pasti akan diterima oleh Allah, diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sesuai dengan tawasul yang kita lakukan. Bagaimana hukumnya? Apakah tawasul yang kita lakukan kepada para anbiya wal mursalin yang sudah meninggal itu nyampe? Nah, nyampe. Kalau orang-orang ahli sunnah wal jamaah nyampe, kan mereka sudah meninggal. Manakah buktinya? Maka Allah berfirman, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau mengira
bahwasanya orang-orang yang meninggal di sisi Allah fisabilillah itu mati, pada hakikatnya mereka semua adalah hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang telah meninggal pada hakikatnya tidaklah meninggal, sehingga apa yang kita sampaikan di saat kita mendoakan para almarhum semuanya, dan mereka juga memberikan keberkahan dengan cara diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Rasulullah, kepada aulia, karena dia adalah kekasih Allah. Dengan cara kita menghormat kekasih Allah, hamba yang dekat kepada Allah, maka Allah membalik kasih sayang itu diberikan kepada mereka yang menghormati kepada hamba-hamba Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya karena Allah tidak ada satu kematian, yang ada hanya pindah alam. Mereka semua yang meninggal hakikatnya tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, wala taqulu liman yuqtalu fisabilillahi amwat bal ahya walakum la tash'urun. Mereka semuanya yang meninggal fisabilillah, pada hakikatnya mereka tidaklah meninggal di sisi Allah, tapi mereka hidup di sisi Allah. Walakin la tash'urun. Tapi kita semuanya nggak menyadar. Kita semuanya nggak nyadar bahwasanya kematian itu hanyalah pindah alam, yang mati hanya jasadnya, sementara roh milik Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya kalau di alam kubur tidak ada alam, mengapa Rasulullah menyuruh kita di saat lewat bersalam kepada ahli kubur? Ngapain disuruh bersalam? Kalau memang tidak ada manusianya, berarti kan Rasulullah bohong. Sementara menjawab salam adalah hukumnya wajib. Tapi Rasulullah menyuruh di saat kita lewat alam kubur disuruh bersalam kepada ahli kubur. Berarti di alam kubur ada kehidupan sesuai dengan firman Allah, bahwasanya mereka fisabilillah tidaklah mati. Kita yang saat ini man mujahatan sa'atan fi majlis ilmi wa huwa fisabilillah, barang siapa duduk di majlis ilmu, hakikatnya mereka adalah fisabilillah di dalam tangan. Andai kata keluar dari itu ada yang mati, insya Allah dia mati syahid. Silahkan daftar. Loh, ini susah loh Pak. Mati syahid itu bukan sesuatu yang gampang kita raih. Tapi kalau ingin mati syahid, jangan pernah lepas dari majelis. Insya Allah dengan doa kita akan dimajukan oleh Allah dalam mati syahid. Kalau sudah mati syahid pasti husnul khotimah. Gampang enggak? Gampang kan? Gampang. Maka tak usah dipikir pusing hidup ini. Nyantai aja. Mati syahid bisa. Jangan pernah pergi dari majelis taklim. Husnul khotimah bisa. Ya kan? Pokoknya jangan lepas dari majelis, insya Allah. Nah, insya Allah ikut daripada Nahdlatul Ulama, insya Allah anak-anak kita akan mendoakan kita di saat kita ada di alam kubur. Maka kalau mereka yang mengatakan alam kubur tidak ada alamnya, tidak ada manusianya, bohong. Berarti dia telah tidak percaya dengan firman Allah, tidak percaya dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah manusia berani menentang Allah, siapa dia? Berani menentang Rasulullah, siapa dia? Jangan pernah dikatakan syahadatnya sah, maka syahadat itu akan rusak. Tidak sah semuanya karena mengingkari daripada firman Allah, mengingkari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Yes. Oh, kan keringetan kemudian enggak jas gitu. Wah, Allah juga berfirman, sedikit lagi. Biar dong saja, ya, biar dong. Bahwasanya istighosah ini hakul yakin diterima dan bisa disampaikan kepada siapa saja yang sudah meninggal. Berdasarkan Al-Quran, juga berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qul i'malu fasyarallahu amalakum wa rasul wal mu'minin wal mu'minun. Beramalah engkau, melakukan apa saja. Nah, melakukan apa saja. Fasyarallahu maka Allah melihat apa yang kita lakukan.
Rasul-rasul Allah melihat apa yang kita lakukan, juga para mukmin yang telah meninggal ini juga mengetahui apa yang kita. Siapa yang bilang? Ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya yang kita lakukan di dunia dilihat oleh para ulama, anbiya, para saudara-saudara kita yang di alam kubur. Siapa yang bilang? Allah yang berfirman. Weh, gak percaya ya? Hah? Gak percaya? Qala Rasulullah al-anbiya al-ahya'u fi kuburihim yusalluna. Nah, Rasulullah bersabda, para anbiya wa mursalin ini mereka ahya'u fi kubur, mereka semuanya hidup. Semua hidup. Yusalluna, ada yang mengatakan bersolat, ada yang mengatakan berselawat, ya. Semuanya hidup kata Rasulullah. Jadi maka betul bahwa tidak ada yang namanya satu kematian, yang ada hanya pindah alam, namanya meninggalkan dunia. Siapa yang tinggal dunia? Jasad manusia yang asalnya dari dunia kembali ke dunia. Sementara Allah wa nafakhtu Allah meniupkan rah kita semuanya di saat janin umur 4 bulan, maka rah tiupan Allah kembali kepada Allah Subhanahu dan bersantai di alam kubur menunggu hari kiamat datang. Nah, maka sudah betul bahwasanya semuanya yang kita lakukan ini berdasarkan dalil Al-Quran, juga berdasarkan dalil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tawasul bukan satu kesalahan, tapi tawasul berdasarkan daripada firman-firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Siapa yang menyuruh tawasul? Apakah yang menyuruh Pak Presiden Jokowi? No. Pak RT? No. Apalagi yang 81? Enggak sama sekali. Mana Pak RT tadi? Yang menyuruh tawasul itu adalah Allah. Setiap hari kita wafatkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah jalan hidayah. Jalan hidayah siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapakah an'amta alaihim yang mendapatkan kenikmatan dari Allah? Lihat di tafsir. Dia adalah para anbiya wal mursalin wal auliya was syuhada was sholihin wal ulama'il amilin. Allah menyuruh kita semuanya untuk meniti jalan para anbiya wal mursalin, meniti jalan para ulama was sholihin, ulama amilin, syuhada, semuanya disuruh meniti jalannya para itu semuanya. Ini namanya tawasul. Nah, tadi wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khas. Allah berfirman, jadikanlah sifat sabar dan sholatmu menjadi penolongmu. Ini juga tawasul. Jangan punya prediksi memaknai Al-Quran sesuai tulisannya. Loh, kan artinya yang memberikan pertolongan sabar dan sholat. Mutlak. Sabar dan sholat adalah tawasul dengan amal soleh. Dengan sholat kita, maka nanti sholat inilah yang menjadi penolong kita. Siapa yang menolong? Tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Al-Qurannya. Al-Quran tidak bisa menolong, Rasulullah tidak bisa menolong. Yang bisa menolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini semuanya bagaimana firman Allah, Kula amli nafsin nafan, kula amli kunam nafan adzoron illa masya'allah wa la kunta ilmul du'id lastaqsatu minal khair wa mamatanya su'in ana illa nadhirum mubin. Katakan wahai Muhammad, kula amli kunam nafsin nafan adzoron. Katakan wahai Muhammad kepada kaummu,
Allah berfirman, katakan Muhammad pada kaummu bahwasanya kamu si Pak ini Rasulullah tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada siapapun, juga tidak bisa menarik kemudorotan kepada siapapun illa masya Allah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pun kagak bisa memberikan manfaat dan mudarat, apalagi di bawahnya Rasulullah. Siapa yang memberikan manfaat? Tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang NU di dalam hatinya sudah kental dengan la ilaha illallah. Apapun yang dilakukan tidak pernah lepas tauhidnya la ilaha illallah. Walaupun kita berdoa di kubur, berdoa kepada di alam kubur, berdoa bukan minta, tetap yakin yang memberikan ijabah bukan yang di kuburan, tapi tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang itu pakai akik bilangnya bisa meruntuhkan gunung, tapi tetap Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai kekuatan yang hakiki, karena sudah getol dengan la ilaha illallah. Wa insanna wa inzanna wa insyarakoh, walaupun toh orang yang mengucapkan la ilaha illallah pernah melakukan dosa-dosa besar seperti zina atau mencuri kata Rasulullah, maka mereka tetap punya hak untuk menikmati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun toh sebelum masuk surga ngopi bareng dengan malaikat Malik. Ya jelas toh, kalau kita berdosa kan ya jagongan dulu sama malaikat Malik. Nah, ditimbang dosanya habis baru ngapel ke malaikat Ridwan. Tapi kan sudah hakul yakin, man fi qalbi dzarratun min la ilaha illallah dakhulal jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang di hati ada setitik daripada la ilaha illallah pasti akan menikmati surga. Tapi kalau di dunia berbuat dosa kemaksiatan, yang penting ada la ilaha illallah, pada akhirnya setelah dibersihkan dosanya tetap akan diangkat oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang biasa ke majelis ini sebagai tumbal, halo, tumbal majelis kita, jamaah kita ini tumbal supaya kita tidak ngopi dengan malaikat Malik, tapi kita ngopi dengan malaikat Ridwan. Yes. Yes. Demikianlah ngobrol bareng kita. Happy aja Pak, kita sudah surga, nggak usah pusing, ya kan? Surga sudah pasti, pahala pasti, ngapain pusing-pusing? Qul bi fadlillah wa bi rahmatir rasulillah wa bidzalika falyafrahu. Hakul yakin saat ini kita dalam ridho Allah. Maka apa yang dikatakan dari firman Allah, kalau kita dalam ridho Allah, fa bidzalika falyafrahu. Jangan engkau sedih, jangan engkau resah, jangan engkau senep, jangan engkau mulia, tapi engkau harus berbahagia, bersenang-senang. Wis pokoknya happy ending, se-happy-happynya, karena kita dalam lindungan rahmat kasih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan bare kakak ngucap ya. Semoga kita saudara dengan Allah diberikan kesehatan oleh Allah sehingga terus bisa ada di majelis taklim, dan semoga kita semuanya berkumpul di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maaf dengan suratul mustaqim. Wallahu barik wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.